Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Sa'id ya tulab. Alhamdulillah. Fi hadhil fursah nabda bi qiraati basmalah sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini tema pertama yaitu tentang i'rab. Materi nahwu 1, tema pertama yaitu tentang i'rab. Kemarin ada dari kalian yang sepakat minta dipelajari dari nol, minta pembelajaran nahwu ini dari nol, betul. Ada yang minta dari jurumiyah. Tapi ini tidak saya mulai dari al-kalamu huwal lafzul mufid itu. Akan tetapi langsung sesuai dengan silabi, yaitu dimulai dari i'rab. Apa sih i'rab itu? Baik, ini belum fokus ya. Ayo fokus dulu. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Sering kita tahu tentang i'rab, sering mendengar. Yang sudah hafal mungkin ini mengingatkan dan diniati telaah, mutolaah. Yang belum tahu diperhatikan betul. Ini akan sangat pelan-pelan sekali pembelajarannya. Apa sih i'rab itu? Perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan beberapa amil. Amil itu apa, Pak? Amil itu penyebab perubahan akhir kata. Atau nanti ada amil-amil itu, ada amil nawasikh, ada amil yang merusak itu ya. Yang menyertainya baik secara lafal maupun perkiraan. Jadi au takdiron di sini kita maknai perkiraan. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Hari ini, siang ini kita akan mendalami tentang perubahan akhir kalimah atau perubahan akhir kata. Karena kalau kita tidak paham tentang perubahan akhir kata, nanti ya kurang bagus sebagai jurusan bahasa Arab, kurang baik kalau tidak tahu kapan ini bisa berubah u, kapan ini bisa berubah a. Maka kita telaah, kita dalami pada kesempatan pertama ini. Isim jika dilihat dari segi perubahannya, al-ism min haitsul i'rab. Isim jika dilihat dari segi perubahannya itu ada dua, yaitu al-mu'rab wal mabni. Apa tadi? Al-mu'rab wal mabni. Wa ma maknal mu'rab? Mu'rab itu isim yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf. Dalam bahasa sederhananya, mu'rab itu yang bisa berubah. Gitu aja. Al-asma ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin hasuma. Ini yang sudah alfiyah pasti paham ya. Kalau mabni li syabahi minal hurufi mudni, itu alfiyah. Tapi bukan di alfiyahnya yang kita dalami. Yang kita dalami adalah pada pemahaman tentang i'rab. Isim jika dilihat dari segi perubahannya, dari sudut pandang perubahannya ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu berubah, kalau mabni itu tetap. Dalam bahasa nazam alfiyahnya, mu'rab itu memiliki keserupaan dengan huruf, kalau mabni itu mu'rab itu yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf, kalau mabni itu yang memiliki keserupaan dengan huruf.
Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti mempunyai tanda. Termasuk i'rab itu pun mempunyai tanda, atau sering kita sebut alamatul i'rab. Tanda-tanda perubahannya itu apa saja sih? Baik, tanda-tanda perubahannya yaitu ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Rafa atau kita sebut dengan marfu, atau nasab kita sebut dengan mansub, atau jar kita sebut dengan majrur, atau jazm kita sebut dengan majzum. Nah, ini tanda-tandanya. Ketika jenengan tahu saya, maka kalian juga tahu alamatnya. Oh, Pak Mas'ud itu tanda-tandanya seperti apa? Pak Mas'ud itu ciri-cirinya seperti apa? Si A itu ciri-cirinya seperti apa? Si B itu tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa? Tanda-tanda jomblo itu seperti apa? Nah, pada saat ini kita membahas tentang tanda-tanda atau alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab. Yang pertama yaitu i'rab isim mufrad. Nah, perubahan yang terjadi pada isim mufrad, tahu mufrad? Mufrad itu tunggal, bentuk tunggal. Atau dalam bahasa modern kekinian kita sebut i'rab isim mufrad itu adalah perubahan yang terjadi pada bentuk jomblo. Mufrad itu jomblo, saudara-saudara. Siapa yang masih jomblo berarti kita sebut mufrad, sendirian. Dalam bentuk rafa, rafa itu biasa kita sebut tinggi ya, tapi rafa, marfu itu naik atau tinggi. Biasanya disebut atau ditandai dengan tanda dhammah kalau jatuh pada isim mufrad. Kedudukannya apa? Nanti ada. Ditandai dengan dhammah itu marfu, tinggi dia. Kenapa rafa itu kok dhammah? Rafa dhammah. Kalau nasab fathah, kalau jar kasrah. Baik ini jatuh pada isim mudzakkar atau isim muannas, mudzakkar mufrad maupun muannas mufrad. Mudzakkar itu apa, Pak? Mudzakkar itu laki-laki atau kita sebut dengan bahasa maskulin. Ditandai dengan apa? Dhammah. Yang muannas itu apa? Muannas itu feminim. Apa tadi? Mudzakkar maskulin, muannas feminim. Atau mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kita ganti bahasa maskulin dan feminim biar agak kekinian ya. Oke. Langsung saja i'rab dan alamat-alamatnya yang banyak ya. Langsung saja. Ketika jatuh pada isim mufrad, maka apa tadi? Tandanya yaitu ditandai dengan dhammah, baik itu maskulin maupun feminim, mudzakkar ataupun muannas. Kalau mansub, nasab itu fathah, baik itu maskulin dan feminim. Sama. Kalau majrur atau jar itu ditandai dengan kasroh ini. Lalu bagaimana Pak kalau terjadi pada isim tasniyah? Isim tasniyah itu bentuk dua. Tasniyah itu dua. Maka biasa disebut masna-masna, itu mendua itu. Maka kalian yang menjadi mahasiswa saya jangan suka mendua ya. Oke. Kalau tasniyah itu ditandai dengan alif dan nun ketika tingkahnya adalah tingkah rafa. Kalau contoh at-talibu menjadi at-talibani, tandanya ditandai dengan tambahan alif dan nun. Kalau perempuan at-talibatani. Kalau tingkahnya mansub Pak, nasab Pak, maka ditandai dengan ya dan nun. Ya, menjadi
at-talibaini mansub. Kalau rafa at-talibani, kalau mansub at-talibaini, at-talibataini kalau perempuan, maskulin. Kalau maskulin at-talibaini, kalau feminim at-talibataini. Kalau jar, Pak, atau sama at-talibaini, at-talibataini sama. Nah, kalau jamak mudzakkar salim tandanya beda lagi. Tingkah rafa maka ditandai dengan wawu dan nun menjadi at-talibuna. Artinya bagaimana? Para mahasiswa. Kalau perempuan ditandai dengan alif dan ta. Jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu kumpulan, oke. Mudzakkar itu maskulin, salim kuwi sing selamat. Berarti kumpulane para lelaki yang selamat. Wis ngono wae, kira-kira ngono kuwi lah. Jamak muannas salim berarti perkumpulane para feminim yang selamat. Ngono ya, wis dianggap gitu aja. At-talibatu tandanya alif dan ta dibaca tu kalau jamak muannas salim. Tingkah marfu atau tingkah rofa. Kalau tingkah nasab yaitu at-talibati, at-talibina. Atau maskulinnya at-talibina, feminimnya at-talibati. At-talibina para mahasiswa, at-talibati para mahasiswi. Nah, kalau untuk tingkah jarnya bagaimana, Pak? Sama. Untuk muannas salimnya menjadi at-talibati, untuk mudzakkar salimnya, maskulin salimnya yaitu at-talibina. Sama dengan tingkah mansub. Kemudian kalau jamak taksir, jamak taksir tingkah rafa sama seperti isim mufrad. Kenapa? Jamak itu perkumpulan, taksir itu berantakan. Jadi perkumpulannya sing do berantakan ngono kuwi. Tak beraturan, jamak taksir itu tak beraturan. Nah, kalau orangnya tak beraturan kan sama, pemikirannya jomblo, mufrad itu sama, dia tidak beraturan juga. Kadang ya begitu. Jomblo-jomblo kalian itu ya begitu, kayak mufrad kayak gitu. Apalagi mufrad mabni. Wah, kamu itu jomblo tetap berarti. Oke, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, ditandai dengan dhammah sama seperti isim mufrad. Dilanjutkan ini, ketika jatuh pada isim ghairu munsharif sama. Ahmadu rofaknya, nasabnya ahmada, jarnya ahmada sama. Nah, kalau asmaul khamsah, Pak, asmaul khamsah ditandai dengan wawu ketika tingkah rofa. Ketika tingkah nasab ditandai dengan alif. Ketika tingkah jar ditandai dengan ya. Contohnya abuka marfu, asmaul khamsah marfu. Abaka asmaul khamsah mansub atau nasab. Abika asmaul khamsah jar. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, itu sedikit tentang perubahan yang terjadi pada mu'rab. Dan itu jenengan sebagai ahli bahasa harus memahami dan harus menguasai. Itu langkah awal. Kapan bisa dibaca u, kapan bisa dibaca i, tingkahnya seperti apa, kedudukannya bagaimana. Ini kedudukannya sebagai apa? Sambil jalan nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Al-ism min haitsul i'rab ada dua, yaitu apa tadi? Mu'rab dan mabni. Mu'rab sedikit sudah saya sampaikan, lalu sekarang adalah mabni. Mabni itu tetap. Apa saja sih yang termasuk kategori isim mabni itu? 1. Isim domir, isim isyarah. 2.
isim mausul 3, 4 isim istifham, 5 isim syarat, 6 dzaraf, berapa? 7 adat, 8 isim fi'il. Oke, yang pertama. Ini sudah masuk ke mabni. Jadi ada perbedaan antara mabni dan mu'rab. Kalau mabni tetap, kalau mu'rab berubah-ubah. Isim dhamir itu masuk ke golongan mabni. Dia tetap tidak bisa berubah-ubah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu tidak bisa berubah menjadi hu, huwi, nggak bisa selamanya ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat dia akan tetap huwa ketika tingkahnya rafa. Ketika tingkahnya nasab atau tingkahnya jar, dia pun tidak bisa berubah. Huwa, huma, hum, huma pun begitu, tidak bisa humu, humi, tetap huma ila akhir zaman. Ini harus hafal juga, PR-nya harus hafal jenengan. Isim mausul yang kedua, alladzi dalam bentuk 1 tunggal, alladzani bentuk 2, alladzina bentuk jamak ketika itu maskulin atau mudzakkar. Allati, allatani, allati atau allai itu ketika dia feminim atau maskul, apa itu? Feminim atau muannas. Selamanya nggak bisa alladzu, alladza. Harus alladzi ketika tunggal. Karena ini mabni. Isim isyarah. Nah, isim mausul itu yang mempunyai makna apa toh, Pak? Biasanya ini mempunyai makna yang penghubung juga. Kalau isim isyarah itu kata tunjuk, isyarat. Hadza, hadzani. Hadza bentuk mufrad, bentuk jumlah tunggalnya hadza. Enggak bisa hadzu, huza, enggak bisa selamanya. Baik, kita lanjutkan saja. Isim istifham ini harap dipahami. Istifham itu adalah yang mempunyai makna tanya, kalimat tanya. Di situ saya sajikan ada banyak sekali siapa, apa, kapan, di mana, man, ma, mata, dan seterusnya beserta saya kasih contohnya. Ini nanti menjadi PR, harus hafal. Kalau yang belum hafal harus hafal, kalau yang sudah hafal harus melanyahkan hafalannya. Karena kalau lama tidak ditelaah, nanti pasti lupa juga. Isim istifham sama halaman berikutnya dengan apa, tentang apa, itu masuk kepada kategori isim istifham. Baik. Kalau dzaraf, Pak. Dzaraf itu sebagian dzaraf yang termasuk dalam kategori isim mabni. Termasuk contohnya haitsu, al-an, sama, dan seterusnya, dan yang lainnya. Dzaraf zaman, dzaraf makan, masuk kategori isim mabni. Oke, lanjut aja. Next, tayyib, nastamir. Adat, Pak. Adat ma'dud. Adat itu isim yang menunjukkan bilangan, yakni yang masuk ke mabni ini bilangan 11 sampai dengan 19, kecuali bilangan 12-nya yang agak berbeda. Dua kalimat dalam bilangan 11 sampai dengan 19 itu akhir kalimatnya pasti dibaca fathah semuanya. Akhada asyara, enggak boleh akhada asyaru. Saru nanti kalau jadinya nyebut akhada asyaru. Akhada asyara bentuk maskulin. Ikhda asyarota bentuk feminim. Ini salasata asyara, arba'ata asyara. Bicara adat memang agak sedikit butuh pemahaman karena apa itu? Akhada asyara dengan ikhda asyarota itu harus paham loh. Salasata asyara dengan salasa asyarota. Agak sedikit diwala-walik, maka jenengan harus pahami.
Pemahaman lebih lanjut akan kita bahas di kelas atau di grup. Ini hanya pengantar untuk bahan diskusi saja. Paham ya? Yang terakhir yaitu isim fi'il. Kalau ada yang mau nanya, silahkan ditanyakan lewat grup, bukan lewat komentar, lewat kolom komentar. Nanti akan kami jawab di komentar tersebut. Tidak usah di screenshot lalu dikirim grup WA, ternyata HP saya jadi lemot dan penuh. Maka di komentar aja ya. Di komentar, kemudian kalau tugas ini akan mendapatkan tambahan nilai poin karena jenengan di kuliah nahwu ini berbeda dengan kuliah Al-Qur'an. Kuliah nahwu ada prosentase penilaian tugas, keaktifan, kehadiran, UTS dan UAS. Termasuk ini saya kasih tugas di slide terakhir ini, tugasnya untuk mengisi kolom yang ada titik-titiknya ini diisi, dilengkapi sesuai dengan contoh dengan menggunakan kata al-mudarris. Boleh menggunakan kata lain, al-ustazu, boleh, nanti dilengkapi semuanya. Nah, kembali kepada teknis pertanyaan, yang tanya itu adalah bagian dari prosentase keaktifan. Atau kalau saya tidak buka kolom komentar lama, nanti bisa yang lainnya menjawab. Yang aktif itu tidak hanya bertanya, menjawab, menambahi. Yang penting dia berargumen di situ. Kalau di kelas yang penting dia unjuk gigi, dia mendapatkan prosentase dari nilai keaktifan. Saya rasa itu dulu. Mau nyeruput kopi, kopinya belum dibuat ya. Jadi ya itu dulu. Akhirul kalam. Hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.